Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur ternak dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam nimpalur. Kembali di channel Arif Santoso Freelance. Kali ini saya berada di salah satu kandang peternak yang tadi malam sapinya ini baru melahirkan. Indukannya berjenis pegon dan anaknya pun juga berjenis pegon, cuma warnanya merah lur. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi informasi seputar bagaimana cara agar kedawon atau dulur bayi itu bisa keluar tanpa harus memanggil mantri ataupun dokter. Jadi sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya bisa berbagi sedikit informasi seputar cara perawatan ternak khususnya pada sapi. Oke. Jadi sapi yang ada di depan kita ini anaknya baru berusia beberapa jam ya lur, dan indukannya pun juga masih mengeluarkan lendir bening. Dan untuk kedawonnya ataupun ari-ari atau dulur bayi itu bisa keluar ketika menunggu beberapa jam. Jadi jika tidak bisa keluar, maka kedawon tersebut akan busuk di dalam. Jadi bagaimana supaya kedawon tersebut bisa keluar dan tidak terjadi kebusukan di dalam? Kalau sudah terjadi kebusukan di dalam, maka yang ada sapi harus dikiret atau dawonnya harus dikeluarkan. Jadi bagaimanapun harus tetap memanggil mantri. Untuk menyikapi masalah tersebut supaya kedawonnya cepat keluar, salah satunya kita harus memberi daun bambu apus atau daun pring apus lur. Itu kalau di daerah saya menyebutnya seperti itu. Jadi setelah sapi melahirkan itu kita harus mencari daun bambu apus itu atau daun bambu pring apus. Itu kalau di daerah saya menyebutnya pring apus seperti itu. Nggak tahu mungkin di daerah lain menyebutnya seperti apa. Dan ini daun pringnya seperti ini. Untuk daunnya ini lebih lebar-lebar ya lur. Untuk pring apusnya seperti ini. Ini kalau kita berikan untuk sapi yang melahirkan, itu kedawonnya bisa cepat keluar tanpa harus memanggilkan mantri ataupun dokter. Jadi biasanya peternak daerah sini menggunakan daun bambu apus tadi untuk mengeluarkan dawon dari sisa kelahiran. Dan ini bisa dulur-dulur lihat untuk anaknya berjenis pegon, cuma ini anaknya lucu lur ya, bisa kita amati dari mulutnya yang masih hitam, terus kemudian
kaki-kaki juga masih hitam, terus itu tadi matanya juga masih hitam. Dan yang istimewa dari indukan ini adalah kantong susunya lur. Dan ini penampakan si pedet yang berjenis kelamin jantan lur. Biasanya pedet yang lahirnya kecil gini dan indukannya yang ambing susunya besar seperti ini, itu dalam jangka 1 bulan sampai 2 bulan biasanya pertumbuhan pedet sangat cepat sekali. Karena kita lihat dari ambing susu si induk tersebut sangat bagus dan sangat banyak air susunya, jadi bisa dimaksimalkan oleh pedet tersebut. Untuk indukannya sendiri pun juga masih standar ya lur, belum begitu super. Cuma kalau dari kita lihat dari kantong susunya itu seperti sapi super. Jadi ini nanti ketika si anak sudah menginjak 1 bulan sampai 2 bulan, perkembangannya pasti sangat cepat sekali. Nanti kalau sudah sekitar 1 bulan atau 2 bulan kita coba review lagi bagaimana perkembangan si pedet tersebut. Karena kita melihat dari puting susu dan ambingnya itu sangat luar biasa ya lur. Nanti kita review lagi sebulan atau 2 bulan, kita coba berkunjung ke kandang ini lagi untuk melihat perkembangan si pedet tersebut. Soalnya saya sendiri juga penasaran melihat ambing susu dan putingnya itu kok sangat besar sekali. Nanti bagaimana perkembangannya kita review lagi. Dan untuk kaki-kakinya si pedet tersebut juga lumayan besar lur. Untuk kaki-kakinya, cuma pedetnya ini menurut saya terlalu kecil. Terkadang kan ada juga sapi yang melahirkan tapi ukuran pedet itu sudah besar. Cuma kalau ukuran kecil gini indukannya nggak terlalu kasihan ketika melahirkan, jadi bisa mudah untuk mengeluarkan si anak tersebut. Cuma nanti ketika si anak sudah merasakan air susu si induk, pasti pertumbuhannya sangat cepat sekali. Dan untuk indukannya ini sudah beranak sekitar 4-5 kali lur. Dan ini indukannya berjenis pegon. Dan ini setiap hari diberi makan rumput karena orangnya sendiri juga merawat cuma 1 ekor indukan saja. Jadi untuk pakannya terjamin terus lur. Dan untuk indukan tersebut comborannya diberi ampas tahu sama bekatul itu setiap hari, pagi sama sore diberi ampas tahu. Jadi indukannya ini juga tidak terlalu kurus. Dan ini hasil. Oke, mungkin cukup segini video yang bisa saya berikan dan materi yang bisa saya sajikan untuk sedulur ternak dimanapun panjenengan berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya saya bisa berbagi sedikit informasi seputar cara beternak dan cara perawatan ternak khususnya pada sapi. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sajikan tentang materi cara mengeluarkan dawon dari
sisa kelahiran ataupun dulur bayi ataupun bisa dikatakan ari-ari pada bedet. Dan semoga materi yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat buat dulur-dulur peternak semua. Salam ngarit, salam nimpalur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.